Langkah pertama, buat classroom untuk menyimpan data kamar berikut nomor dan ketersediaannya. Ini adalah representasi dari setiap kamar fisik yang ada pada hotel. Classroom punya atribut name bertipe char dan is available bertipe boolean dengan default true. Lalu ada classroom type yang merepresentasikan tipe kamar yang ada pada hotel. Misalnya tipe deluxe, superior, presiden, suite, dan sebagainya. Kelas ini kita turunkan dari kelas product template bawaan Odoo. Lalu kita tambahkan flag is room type untuk membedakan dengan produk template lain seperti amenity, stock, dan sebagainya. Setiap tipe kamar mungkin punya banyak varian, misalnya tipe deluxe. Ada yang view-nya menghadap ke pantai atau ke gunung. Harganya beda dengan yang menghadap ke kota atau tanpa view sama sekali. Karena itu, kita perlu gunakan kelas produk varian atau produk-produk bawaan Odoo. Barulah dari produk varian ini, kita aktualisasikan dalam bentuk kamar fisik yang punya nomor masing-masing. Jadi kita relasikan classroom dengan classroom variant dan bukan dengan room type langsung. Classroom variant, product-product, otomatis sudah merupakan turunan dari room type atau product template. Jadi tidak perlu direlasikan lagi pada kelas diagram. Tapi kita boleh kasih garis generalisasi di sini, sekedar untuk dokumentasi. Lalu kita buat kelas amenity, yang merepresentasikan fasilitas yang terpasang pada suatu kamar. Di sini kita gunakan lagi kelas Odoo Product Template, namun dengan flag is amenity, untuk membedakan dengan objek lain yang kita turunkan dari product template. Relasikan classroom ke kelas amenity dengan asosiasi dan relasi many to many, agar objek room bisa punya banyak amenity, dan amenity bisa digunakan oleh banyak room. Lanjut, buat kelas maintenance yang akan menyimpan data maintenance suatu room, di mana dia punya field name bertipe char, start date, dan end date bertipe date time, untuk menyimpan waktu mulai dan selesai maintenance kamar, dan state dokumen, apakah masih draft, open, atau sudah done. Lalu relasikan classroom dengan maintenance dengan hubungan one to many. Artinya, suatu room bisa dilakukan beberapa kali maintenance, mulai dari tanggal sekian hingga tanggal sekian. Ketika sedang maintenance, maka status room bisa kita buat tidak available. Berikutnya adalah kelas transaksi booking kamar hotel. Di sini kita gunakan kelas sale order, agar nanti proses penjualan kamar hotel dapat terintegrasi dengan sistem penjualan, invoicing, dan akuntansi di Odoo. Selain itu, penggunaan sale order untuk mencatat booking dapat kita manfaatkan selain untuk menjual kamar, dapat juga untuk menjual jasa dan barang lain selama customer menginap di hotel, seperti jasa restoran dan kafe, spa, penyewaan atau pembelian barang, dan sebagainya. Dengan demikian, proses penjualan kamar dan barang lainnya akan tersentralisasi ketika dibentuk customer invoice. Kelas sale order kita inherit dengan menambahkan date check-in, date check-out, flag is booking untuk menandakan bahwa ini adalah SO dari proses booking. Lalu kita tambahkan field deposit bertipe monetary untuk menyimpan deposit customer ketika menginap jika diperlukan. Lalu pada sale order line, kita perlu tambahkan room mana yang dijual pada suatu sale order. Dengan struktur seperti ini, satu transaksi booking bisa berisi lebih dari satu kamar. Bagaimana dengan produk di sale order line? Produk harus otomatis terisi ketika user memilih room, yaitu dari relasi room type ID yang mengarah ke produk-produk. Jadi kita perlu siapkan fungsi onChange ketika room ID dipilih. Caranya adalah dengan menambahkan informasi JSON pada kolom dokumentasi fungsi ini, key@api.onChange, dan value list nama field yang dimonitor perubahannya. Oke, sementara struktur data sudah cukup, nanti bisa kita kembangkan lagi jika diperlukan. Next, definisikan dulu properti dari add-on. Masuk ke hierarki diagram yang paling atas.
Arahkan ke kotak sifat. Isi kolom name dengan nama folder add-on nantinya. Lalu arahkan ke kotak dokumentasi. Definisikan data JSON dengan key berikut ini. Key name, value berisi nama add-on, yang juga akan menjadi main menu aplikasi hotel. Key depends, berisi list dari add-on yang menjadi dependensi add-on hotel, yaitu sale, untuk kelas sale order dan stock, untuk kelas produk dan variannya, serta account untuk proses invoicing. Nantinya kita perlu dependensi juga ke accounting, untuk proses penjurnalan deposit dan lainnya. Key Odoo version, berisi integer untuk menentukan target versi Odoo hasil generate, misalnya 18. Key icon, berisi icon menu aplikasi, bisa pilih dari icon 0 sampai icon 10. Sekarang kita save dulu diagram ini biar aman. Save ke suatu folder yang Anda mau. Sebelum lanjut, kita lengkapi dulu diagram kelas dengan metode-metode utama. Klik Class Booking. Double-klik judul kelas, lalu klik icon Add Methods. Isi nama metode dengan action check-in, yang nantinya akan jadi button pada form sale order untuk logic proses check-in customer. Lalu add method lagi isi dengan action touch checkout. Nantinya juga akan jadi button pada form sale order untuk logic proses checkout customer. Terakhir, tambah method action touch confirm yang merupakan metode bawaan class sale order, di mana kita perlu override fungsinya untuk memastikan tanggal check-in dan mengubah status room menjadi unavailable. Berhubung ini adalah fungsi bawaan Odoo, maka kita perlu set menjadi super, sehingga nanti akan terbentuk sintaks untuk memanggil super kelasnya. Sekalian kita lengkapi menu-menu aplikasi hotel pada kelas diagram ini. Masuk ke hierarki kelas diagram, arahkan ke kotak dokumentasi. Tambahkan data JSON dengan key menus dan isi berupa list dari nama-nama menu yang kita perlukan, seperti front office, back office, inventory management, accounting and finance, serta reporting and analysis. Setiap menu ini bisa digunakan oleh kelas untuk menentukan posisinya menu pada hierarki menu Odoo, dengan cara mengarahkan kelas tersebut ke suatu menu berdasarkan nomor urutan menu yang ada pada list, dimulai dari 1 untuk menu pertama, 2 untuk menu kedua, dan seterusnya. Kemudian kita tentukan posisi menu untuk setiap kelas. Misalnya, kelas booking dan room ada di bawah menu front office dengan nomor urut 1. Maka tentukan data JSON menu untuk kelas ini dengan key menu dan value 1. Demikian juga untuk kelas maintenance, amenity, room variant, dan room type, kita arahkan ke menu yang sama, yaitu back office, dengan nomor urut 2. Khusus untuk sale order line, kita tidak mau dia muncul di menu, jadi kita set data menunya dengan 0.